I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his ass bleeding as I passing on. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipun. Halo kanca-kanca gini. Ibu memperkenalkan diri, perkenalkan gaksi kami Desi yang mati hormat Anja NPM ko 12.04.60 Pak. Kadi sini kamu ada jamaah Ibu Rostina. Kamu selesai guru bahasa Lampung di SMP Negeri 1 Kota Agung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nah Ibu, sekarang agak izin wawancara terkait kemampuan menyimak siswa dalam pembelajaran bahasa Lampung. Mungkin saya pertama, menurut Ibu, sejauh apa sih Bu tingkatan kemampuan siswa dalam menyimak pembelajaran atau cerita? Saya Ibu ajak Bu. Kemampuan berbicara dengan kemampuan anak menyimak dalam pembelajaran bahasa. Sebenarnya bervariasi ya, ada yang sangat bagus, ada yang cukup, dan mungkin ada juga yang kurang dalam menyimak pembelajaran bahasa Arab. Itu tergantung sebenarnya dari latar belakang anak. Dari minat mereka juga. Ya, dari minat. Berarti bisa dilihat itu beragam ya, tidak seluruh tidak ada minat. Ya, bervariasi, beragam. Ada yang memang antusiasnya sangat bagus ya, tinggi sekali. Ada juga yang memang kurang dalam pembelajaran bahasa Lampung. Nah, buat siswa saya kurang minat dalam pembelajaran bahasa Lampung. Boleh sih Bu, cara Ibu buat siswa Sina lebih minat lagi, misalnya mengenai kok Ibu menjelaskan di depan atau Ya, caranya adalah dengan salah satunya dengan menggunakan media-media pembelajaran untuk menarik minat anak tersebut. Katakan anak zaman dahulu, kalau kita hanya ceramah di depan itu membosankan bagi mereka. Makanya kita harus cara atau berpikir lebih keras lagi bagaimana sih cara anak tersebut supaya bisa tertarik semua dengan pembelajaran kita. Apalagi dalam pembelajaran bahasa Lampung. terkesan di dikte Sina besar logo ya. Oh, kalau di dikte anak-anak kurang antusias atau nggak tertarik sama sekali mereka, karena kalau di dikte itu kan bukan pilihan mereka lagi. Nah, apakah siswa terlihat serius memperhatikan atau malah terkesan menyepelekan Ibu lagi ngejelaskan materi atau lagi ngebaca cerita atau di sini nih Wawarahan. Ya, ketika kita wawarahan ya, sebenarnya anak-anak itu antusiasnya sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita yang seperti Ibu bilang menggunakan media-media tambahan seperti gambar atau video-video dalam video animasi ya. Apalagi wawarahan legenda yang ditampilkan di semester ini adalah menceritakan tentang hewan. Ya, fabel ya. Iya, fabel. Iya. Di semester ini kita wawarahannya tentang fabel. Jadi itu sudah berlanjut, sudah dipelajari atau Sudah. kedepannya? Iya, sudah kita pelajari untuk wawarahan, sudah kita pelajari di bab kedua kemarin. Jadi di SMP satu Kota Agung ini memang anjak kelas itu Pak Hadi diajar kok ya? Ya, bukan dari kelas 7 saja sebenarnya. Kalau di Kabupaten kita Kamus ini dari kelas 1 SD memang sudah diajarkan bahasa Lampung. Iya. Jadi anjak SD sana harus dikenal kok. Iya, bahasa Lampung sudah dikenal. Nah, kiwat saya terkesan kurang fokus gitu, memainan atau menyepelekan. Biasanya api saya ibu lakukan. Ya, kalau kita melihat sana anak fokus ataupun mainan di dalam pembelajaran, kita bisa memancing anak tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan biar mereka kembali lagi memperhatikan kita di depan.
biar fokusnya kembali lagi. Pas saya mainan Ya, kita pancing bagaimana caranya mereka fokus lagi ke kita. Nah, Ibu, selama ini kan Ibu Hadu ngajar kelas itu ya, mengajar di kelas. Nah, selama Ibu belajar ngajar ke bahasa emosional, Ibu menggunakan media apa saja? Apa media audiovisual, rekaman suara, atau media Kita menggunakan media gambar. Kalau untuk media dengan cara dites segala macam itu monoton sekali. Karena anak-anak zaman sekarang ini kan zamannya ini ya media sosial ya, jadi mereka lebih tertarik ketika kita tampilkan media-media pembelajaran yang menarik mereka. Jadi rasa ingin tahu mereka. Ya, rasa ingin tahunya mereka ini kembali lagi dan meningkatkan semangat mereka. Apalagi minat Tian sendiri pada masalah ini terkesan kurang. Ya, karena sebenarnya bukan kurang ya, tapi mereka itu lebih cenderung ke malu menggunakannya. Ya, kalau menggunakan bahasa Lampung itu mereka terkesan kayak ngomongnya kaku. Itu yang mereka rasakan. Tetapi setelah kita pancing dan kita jelaskan segala macam, sebenarnya anak-anaknya ini kok tertarik. Rasa ingin tahunya tinggi. Iya, rasa ingin tahunya mereka tinggi. Sidang jago menurut Ibu, apakah penggunaan media belajar seperti yang Ibu sampai ke Jina dapat ngebantu ningkat ke pemahaman siswa dalam menyimak wawasan? Ya, sangat membantu sekali. Karena apa? Dibandingkan dengan metode ceramah, sebenarnya anak itu lebih tertarik memahami dari media-media gambar yang kita berikan. Ya, jadi mereka lebih tertarik melihat gambar, melihat gambar, mendengar suara dari cerita tersebut, gitu. Mereka lebih tertarik daripada wawarahan saya di cerita. Ya, daripada wawarahan kita sistem ceramah anak nanti. Iya. Mas semangat ya. Mas semangat. Nah, Ibu selama mengajar di kelas itu singgi lekot mau gue nyampai ke cerita lawan misalnya cerita rakyat atau cerita legenda. Itu tadi Kak Hadi ngejelaskan Ibu pernah ngejelaskan cerita warahan itu. Sina Kak Hadi berjalan ini di kelas itu api sebagian sudah berjalan semua di kelas itu dan sudah juga kan setelah pembelajaran ini juga sudah kita evaluasi dengan cara STS kemarin kan semester ganjil kemarin sudah kita berikan, jadi sudah anak-anak itu sudah memahami. Jadi pembelajaran mata pelajaran wawarahan di sini ini kok di kurikulum saya di kurikulum Merdeka sekarang wawarahan sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Nah, lanjut ya Bu ya. Dalam pengalaman Ibu selama Ibu ngajar, kesulitan apa gawang saya paling lepot dialami Ibu saat Ibu nyampai ke cerita atau nyampai ke pelajaran di depan kelas? Ya, kesusahan kita dalam menyampaikan pembelajaran. Mungkin kesusahan kita adalah bagaimana membangkitkan antusias anak. Itu sih susahnya. Tapi setelah kita jalani, setelah kita ini kan anak-anak itu juga bisa diajak kerjasama. Bisa berjalan seiringnya waktu. Ya, bagaimana caranya kita supaya kesusahan tersebut menjadikan kita kesusahan tersebut tidak jadi penghalang kita untuk mengajar anak-anak. Baik, lanjut nih pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah, apakah buat perbedaan Bu kemampuan menyimak antar siswa? Misalnya, siswa saya geluk paham, siswa ini saya paham, saya diceritakan di kelas, tapi paham ini. Pasti ada ya, karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat nyambungnya, ada yang memang harus kita jelaskan secara detail ya. Ada juga anak yang memang cuek kan di kelas itu, berbeda-beda memang. Jadi enggak seluruhnya kelas itu pasti berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Tapi
Kebanyakan tertarik nggak? Ya, kebanyakan setelah kalau di wawarahan ini anak antusias. Antusias, semangat minum Semangat. cerita-cerita. Iya. Karena mereka kan apalagi kalau kita menggunakan media pembelajaran mereka semangat. Nah, lanjut nih, pertanyaan selanjutnya Ibu. Apa saya biasanya Ibu lakukan agar siswa lebih fokus di paham saat menyimak wawarahan semua? Ya, supaya mereka anak fokus ya. Iya, fokus. Apa yang kita lakukan seperti tadi itu, kita harus memancing suasana anak dulu. Seperti bisa kita menggunakan apa namanya main game terlebih dahulu, atau kita apa namanya apa sih kita ajak anak-anak tersebut sebelum belajar kita ice breaking dulu ya, gitu Semangat ya. Iya, gitu. biar semangat, menumbuhkan semangat anak supaya mereka ketika belajar mereka fokus dan bisa menyimak kita. Karena kalau nggak semangat belajar, Iya, kalau nggak semangat anak-anaknya loyo. nggak nyambung juga ya. Nggak nyambung, Jadi sampai makanya nggak ice breaking dan game-games itu sangat penting buat anak-anak karena menarik apa namanya minat anak. Ki Ibu ngajar di kelas 7 sini tepat nggak Bu? Ice breaking sini di kelas maksud pembelajaran Iya. mulai. Ya, harus diberikan karena ice breaking itu bukan hanya di awal ya, ketika kita sudah melihat suasana anak sudah iya. tidak kondusif, itu kita berikan lagi ice breaking. Nah, jadi ki tagan supaya tian fokus ini di ko ice breaking supaya suasana kembali kondusif. Lalu Ibu lepas banget Bu menilai kemampuan menyimak siswa secara langsung. Misalnya Ibu menilai wawarahan selanjutnya, Ibu ini pertanyaan-pertanyaan sesuai jam wawarahan saya Ibu. Iya, itu harus supaya kita tahu sampai mana sih kemampuan anak tersebut dalam menyimak wawarahan yang kita berikan. Jadi setelah kita suguhkan media pembelajaran, wawarahan tersebut, kita pancing lagi ke anak-anak apa sih yang kalian dapat pesan-pesannya gitu. Jadi setelah dipaparkan video Iya. nih, Ibu menunjuk pertanyaan. Iya, kita kasih lagi pertanyaan supaya kita tahu benar nggak anak ini mendapatkan apa yang kita berikan tadi. Sampai ke Iya. Nah, Ibu, menurut pandangan Ibu, faktor lingkungan kelas buat suasana belajar atau kebisingan dapat berpengaruh banget terhadap kemampuan yang dilakukan pembelajaran. Ya, kalau untuk faktor kelas ya, itu sangat berpengaruh dengan kemampuan anak dalam belajar. Karena apa? Tidak kondusifnya kelas itu bisa membuat anak kurang dalam merespon pembelajaran. Makanya kita sebagai guru, bagaimana caranya supaya kelas tersebut kondusif ketika kita belajar. Jadi sebisa mungkin semakin dijuk ke pembelajaran bangun supaya suasana kelas yang kondusif. Yuk bangun paya segogo si dinosaur kan harus mengikuti games atau ice breaking supaya mengkondusifkan anak-anak tersebut. Supaya makwat kebisingan-kebisingan. Iya, pembelajaran. benar. Nah, Ibu, apakah waktu penyampaian cerita, misalnya Bu, Ibu buat kelas pagi, buat ini kelas siang, buat beda nih mau Ibu, Ibu nampil ke warahan, yang itu saya kelas pagi tuh lebih semangat, tapi karena masih pagi atau Iya. siang, aduh, Iya. aduh lemas. Iya, udah lemas ya Iya. karena jam-jam rawan ya, Iya. jam siang itu udah jam rawan. Memang benar perbedaan waktu pagi dengan siang itu tidak bisa kita hindari ya, pasti konsentrasi anak itu sudah berbeda. Kalau pagi kan mereka masih semangat karena masih pagi, masih energik dan segala macam. Bagaimana sih caranya supaya pianjo di antara pagi ke siang do mawat mido api namanya perbedaan nih ya. Sekali lagi kamu harus api digelap nih strategi dalam belajar sana. Seinjuk kak pagi kan kamu nggunakan media pembelajaran seperti gambar di dalam karton segala macam, animasi segala macam. Begitu juga yang siang ini tidak jauh kita berikan materinya seperti yang pagi, tetapi yaitu dia tadi harus lebih diperbanyakkan ice breaking-nya ataupun game-gamenya supaya memancing anak-anak tersebut antusiasnya lebih tinggi lagi. Membangkitkan lagi, Iya. semangatian saya, aduh, Iya, lesu, lemah. Iya. Nah, jadi itu ya, agar nyamak kok kelas pagi Iya. siang
sama kok tidak juga Iya. SBD Iya. saya ningkat kok semangat dulu. Nah, anjak pandangan ibu sebagai guru, apakah sebagian anak Kak Kadu mampu memahami isi cerita saya ibu sampai ke di kelas ini? Gimana? Sebagian anak menurut ibu Pak Kadu mampu ngaku. Oh ya, kalau di materi wawarahan, alhamdulillah anak-anaknya karena antusias dan media yang kita pakai sangat menghibur mereka dan membangkitkan ini energi mereka. Alhamdulillah sih kalau di wawarahan anak-anak kemampuannya sangat bagus. Saya ingin tahu nih Rasa Kak, ingin tahunya juga besar. banyak luling-luling nih. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka penasaran. Apa sih tokoh ini? Kan biasanya tokoh-tokoh dalam pabrik itu kan ada yang dekat kan gitu kan. Warnanya sirupi hati kan gitu kan. Jadi mereka lebih tertarik. Tokoh antagonis nih, tokoh Iya. protagonis nih, hewan-hewan nih. Iya. Nah ibu, di orang Cina kan satu kelas ya bu ya. Iya. Misalnya sebagian kelas, sebagian balas kelas ini kadu pandai, maksudnya kadu semangat nih cerita. Kadang saya di pojok-pojok sini malah bising mengganggu saya bahkan ini, bapak. Ya, sesuai dengan kemampuan ya kurikulum Merdeka ya. Memang kita kelompokkan anak-anak yang tertarik dengan yang tidak tertarik itu kita kelompokkan. Ada yang memang tertariknya membaca, kan ada yang tertariknya berbicara. Itu memang kita kelompok-kelompokkan supaya menghindari kebisingan tersebut. Tidak memecah belah saya, Tidak. kadu pandai. Nah, lanjut ibu ya, pertanyaan terakhir Joko. Nah, menurut ibu, sikap harga menuli harapan ibu tagan pembelajaran menyimak cerita warahan Sinji dapat lebih efektif ke depan ibu. Tapi menyenangkan gue siswa. Harapannya, harapan ibu supaya apa tadi? Harapan ibu tagan pembelajaran menyimak wawarahan Cina lebih menyenangkan buat siswa gitu. Ya. Harapan ibu sih ketika kita menyampaikan wawarahan itu perbanyaklah memberikan media-media yang bisa membangkitkan anak tersebut dalam pembelajaran. Semangat lagi Iya. apalagi sekarang kan kalau zaman canggih Iya, udah zamannya. Jadi itu sebagai guru lebih tertarik menggunakan media visual. Iya, lebih tertarik menggunakan animasi-animasi atau media-media pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat santri. Karena kita mudah atau media pembelajaran ya kebawa ke sana. Apalagi di dikte sih. Ya, apalagi sistem diktat ke ceramah udah. Yang di pojok hadap pedang. Yang di pojok tidur, yang di depan sudah muak ya. Tidak kondusif Iya, lagi. tidak kondusif. Baik, mungkin cukup ya Bu. Nakimanihan Ibu Rostina Sama-sama. atas waktu jawaban saya Ibu sampai ke Nakimanihan Sikamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kanca ini lanjut gawa kam hadu jama selesai siswa di SMP Negeri 1 Kota Agung. Lawan adek? Kaira, silakannya dari kelas 7 deh. Oke, Kaira yo. Nah, Kaira izin kakak haga watsai diluli gue Kaira. Ada yo. Oke, pertanyaan pertama, kakak haga ngeluli. Kamu sering nggak dengar orang bercerita, misalnya teman, orang tua, atau guru gitu? Pernah sering dengar, apalagi kita kan di Lampung, Ya. jadi sering dengar di guru, di teman, atau di sekitar-sekitar kita. Jadi kalau kamu ngobrol sama teman kamu itu juga sering menggunakan bahasa Lampung, apa kamu bahasa Indonesia aja, teman kamu yang menggunakan bahasa Lampung? Kadang mereka, aku dengar, kadang mereka bahasa Lampung, kadang mereka nanya ke aku bahasa Lampung, ngobrol. Aku kadang sedikit ngobrol juga pakai bahasa Lampung. Sedikit paham ya, tapi tidak banyak. Oke, lanjut nih Kaira, kalau kamu sendiri suka nggak dengerin kalau orang lagi bercerita gitu? Kamu seneng nggak kalau nyimak orang lagi bercerita? Senang banget, karena aku lebih suka cerita. Lebih suka denger cerita Denger gitu cerita. ya? Oke, jadi kamu tipe orang yang lebih mau denger cerita Dengar gitu. cerita, kadang di kelas juga sering-sering cerita-cerita. Ya, saling berbagi cerita ya antar teman, maupun di rumah juga ceritanya sama orang tua. Kadang kita cerita tentang legenda atau Oke. apapun. Terus
Terus lanjut nih, kalau ceritanya agak panjang banget, kamu biasanya masih ingat-ingat isinya atau sering lupa-lupa karena udah terlalu panjang ceritanya? Kalau kepanjangan lama itu setengah ingat setengah enggak. Setengah ingat harus itu lagi ya, di repeat lagi, diulang-ulangin lagi. Oke, jadi mungkin kalau kamu lupa bisa diingatkan oleh teman atau nanya sama yang menyampaikan cerita. Oke. Lanjut nih, kalau di sekolah kayak di SMP ini, kamu lebih senang dengar guru cerita langsung atau kayak kakak-kakak sampaikan tadi lewat proyektor atau animasi video? Kadang kalau sesuai mood aja sih kak. Kalau misalkan lagi maunya di gambar di proyektor, itu kadang lebih ke proyektor. Oke. Tapi kalau guru mendekte gitu, kamu terkesan lebih seneng atau ngantuk, nggak suka gitu? Ya selalu Karena monoton ya, tidak ada yang cuman mendengar saja, tidak melihat. asik. Jadi kamu lebih suka proyektor yang seperti kakak-kakak sampaikan tadi. Nah, kalau guru lagi cerita, biasanya kamu bisa fokus nggak atau suka ke distract sama teman-teman kamu yang ngobrol di belakang kamu? Distract. Iya, karena mereka ngobrol dan kamu mau fokus. Misalkan mereka nih kadang bosan nih, mereka ngobrol, sedangkan aku masih dengar. Ya, padahal kamu ingin fokus, tapi teman-teman yang lain malah mengganggu. Ganggu, ngobrol-ngobrol. Itu membuat kamu ke distract terus malah lupa nggak sih ceritanya? Ya bener banget. Terus lanjut nih, Keira, menurut kamu apa sih yang bikin cerita dari guru itu lebih enak didengerin? Apa cara guru ngomongnya, dari guru yang nampilin gambar, atau bagaimana? Cara guru nampilin gambar dan cara mereka menjelaskan. Kalau guru di kelas itu menjelaskan cerita itu pakai intonasi sesuai dengan ceritanya atau tidak? Kadang sesuai mereka sih, sesuai intonasi mereka masing-masing. Jadi lebih enak ya didengar ya. Oke, lanjut. Kalau ceritanya tentang kisah rakyat atau kisah legenda yang seperti kakak-kakak tadi sampaikan nih, bagian mana sih yang bikin menarik dari cerita itu? Di bagian yang apa namanya, yang intinya. Oh, intinya. Oke, masalah-masalahnya. Masalah kayak penyebabnya apa Oke, sih? Gitu. penyebabnya. Yang bikin kepo. Oke, yang bikin penasaran ya, rasa ingin penasaran tahunya jiwa-jiwa. tinggi. Jadi dari video-video tadi tuh kamu lebih senang jadi ya, lebih tertariknya ke video animasi daripada dikte. Ya, lebih ke animasi. Lalu nih, kalau guru atau orang tua bercerita tentang legenda, apa yang biasanya membuat kamu tertarik? Selain dari intonasi itu, apa sih yang membuat kamu tertarik? Tentang ceritanya, apa yang mau diceritakan. Karena dari apa yang mau diceritakan kamu jadi itu ya penasaran. Apa sih yang mau diceritakan? Jiwa-jiwa ingin tahunya. Iya, tinggi ya rasa ingin tahu kamu tentang cerita-cerita gitu. Nah, kalau guru lagi menjelaskan gitu sepenglihatan kamu, teman-teman kamu lebih banyak memperhatikan atau malah main-main? Setengah main, setengah enggak. Menurut kamu kan kalau guru cara menyelesaikan kalau melihat anak-anak yang tidak fokus agar tidak mengganggu kamu dan teman-teman kamu yang fokus, bagaimana cara guru biasanya? Cara guru kadang didiemin yang lainnya, dimarahin atau yang lain. Ditegur ya, ditegur agar bisa sama dengan kalian. Oke, mungkin segitu saja untuk pertanyaannya. Terima kasih ya Dek Kaira sudah atas jawabannya dan wawancara tadi. Mungkin segitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca ini lanjut nih siswa berikut nih penuh ham hadu jama adek Farel anjak kelas 7D. lu Ivan Dane, kelas 7D. baik adik-adik kakak ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan nih ke adik-adik, boleh lah ya? Oke, yang pertama kakak mau nanya nih, kamu sering nggak dengar orang bercerita, misalnya teman, guru ataupun orang tua di rumah bercerita? Pernah Kak, Oh, di mana itu dengar ceritanya? di rumah pas saya pulang sekolah sering ceritain mau tidur. Oke, orang tua sering cerita. Kalau adek di mana? Di sama Kak di rumah juga. Di rumah juga sering dengar dari orang tua yang bercerita. Kalau di sekolah sama teman sering tukar cerita nggak? Sering Kak. Sering ya, kalian berdua gitu. Oke, lanjut. Kalau kamu berdua suka nggak dengerin kalau orang lagi cerita? Kalau teman-teman kamu lagi cerita ataupun orang tua lagi cerita, kamu sering dengerin, senang dengernya atau malah males lah dengerinnya, bosen kayak gitu? Seneng Kak. Senang? Ya. Kenapa senang? Karena kita
kayak dapat perhatian gitu kak. Oh, kayak dapat perhatian kalau gitu dengerin cerita gitu. Kalau ada? Kalau saya senang kak karena bisa mendengar topik dari orang. Oh, karena tadinya nggak tahu jadi tahu ya. Oke. Lalu kalau ceritanya agak panjang nih kayak yang dipaparkan kakak-kakak tadi lihat proyektor agak panjang. Kamu biasanya masih ingat nggak isi-isinya itu atau sering lupa-lupa? Sering lupa-lupa kak. Sering lupa-lupa ya. Kamu juga sering lupa-lupa. Jadi mungkin harus diulang-ulang lagi biar ingat. Oke. Terus kalau di sekolah nih, kamu lebih senang dengar guru cerita langsung atau kayak kakak-kakak tadi lewat proyektor audiovisual? Proyektor kak. Proyektor. Kenapa itu? Kenapa? Karena jelas itu kak. Jelas kelihatan gambarnya, suaranya. Kalau ada Kalau saya lebih enak dua-duanya juga kak. dua-duanya guru didikte dan Iya, kakak di direktor itu. oke. Kenapa itu? Kenapa dua-duanya? Karena guru kan cepat pelajar kita di sekolah. Kakak juga sama aja sih. Kalau misalnya guru mendikte nih di depan, kalian pernah kan dengar guru mendikte? Misalnya kalian, males lah ngantuk atau malah lebih seneng mendikte daripada ngeliat audiovisual. Kalau dengar guru mendikte gimana kamu perasaannya? Seneng atau bosen? Kadang-kadang Agak bosen, agak Kak. bosen ya, karena lama-lama bosen juga dengarnya karena cuma membayangkan tidak melihat. Kalau ada Kalau saya sama kak, karena bosan saya tuh baca buku. Coba kalau kakak bahas itu. oke, langsung lihat gambar dan ada suaranya ya. Kalau guru lagi cerita, biasanya kamu bisa fokus nggak atau ke distract sama teman-teman nakal yang lain yang ganggu gitu? Kamu lagi fokus ngelihat cerita malah yang lain malah ngobrol, kamu biasanya keganggu nggak? Keganggu kak. Keganggu kenapa gitu? Karena nggak fokus kak. Oh, jadi nggak jelas lagi dengerinnya ya Bu ya, Iya. konsentrasi kamu. Kalau ada Kalau saya sih kesel kak. Saya lagi nyimak baik-baik, malah diganggu. Sampai mana? jadi fokus kamu hilang ya, guru ngomong yang mana udah ketinggalan. Oke, jadi tapi di antara proyektor dan DP ada suka yang proyektor dan satunya dua-duanya suka. Oke, kalau ceritanya tentang kisah rakyat atau legenda kayak yang dipaparkan kakak-kakak tadi, kamu tertarik nggak sih bagian mana yang buat kamu tertarik dari cerita yang disampaikan kakak-kakak tadi? Atau kayak masalahnya atau gambar-gambar yang muncul atau gimana? Gambar-gambaran muncul. Karena kalau kamu suka yang like video-video kayak gitu, gambar-gambar. Kalau misalnya masalah-masalahnya kamu jadi penasaran nggak sih fiksinya? Penasaran kak. Kayak cerita yang disampaikan kakak-kakak tadi. Ya, kalau kamu? Di masalahnya kak. Karena itu menurut saya lebih bagus. Topiknya ya, jadi kamu tahu masalahnya yang di dalam video itu apa. Oke, yang terakhir nih adik-adik, kalau guru atau orang tua bercerita tentang legenda, apa yang biasanya membuat kamu tertarik? Ceritanya kak. Ceritanya, kalau legenda-legenda gitu kamu lebih suka cerita legenda atau yang fabel-fabel kayak kancil, gajah-gajah gitu cerita-cerita? Legenda ya, karena tahu. Kayak, tau gak sih apa aja cerita legenda? Asal usul Danau Ranau. Oke, kayak asal-usul Provinsi Lampung juga ya. Kalau adanya? Kalau saya cerita yang kakak paparin tadi yang cerita legenda Naga Mas. Kalau lebih tertarik itu cerita Naga Mas dan Ranau. Kamu juga. Jadi kamu melihat pembelajaran yang tadi lewat audiovisual dan didikte lebih senang di audiovisual. Tidak membuat ngantuk ya. Tapi menurut kamu kalau guru menerangkan di depan gimana sih menurut kamu sebagai siswa itu? Agak ngebosenin sih kak. Agak ngebosenin karena cuma mendengarkan. Kalau kamu? Kalau saya sama aja juga kak. Kalau bosan. Malah yang belakang ribut dan membuat hilang fokus ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah ingin diwawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kanca Uni nih, lanjut gawo. Tano kamu kadu jama murid-murid di SMP Negeri 1 Kota Agung. Lawan adek? Halo, perkenalkan saya Feli dari kelas 7D. Halo, perkenalkan nama saya Awalia dari kelas 7D. Halo, perkenalkan nama saya Prika Samaria dari kelas 7D. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Ayunarifa dari kelas 7D. Nah, adik-adik, kakak izin untuk ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ya ke adik-adik. Oke, pertanyaan yang pertama nih, kakak mau nanya, kalian sering nggak sih dengar orang bercerita seperti orang tua, keluarga, ataupun kalian sesama teman?
Sering. Sering ya? Dari mana aja tuh ceritanya? Dari orang tua. Kalau saya dari teman-teman. Dari teman-teman. Iya, dari teman-teman sekitar. Teman-teman kadang guru juga sih. Oke, baiklah. Terus kalau kalian sendiri senang gitu dengar cerita atau malah males lah dengar cerita, ngantuk kayak gitu. Tapi apa malah semangat? Mau lagi dengar cerita ya? Senang karena seru ya, karena seru. Kalau denger seru gitu ya. Iya. Tapi kalian lebih seru mendengar cerita seperti animasi yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi atau hanya dibacakan oleh guru gitu? Animasi. Animasi. Kenapa tuh? Kenapa suka animasi? Karena ada suaranya, ada suara, ada gambar. Jadi kalian bisa melihat langsung ya, nggak Iya. cuma membayangkan. Kayak lebih seru gitu. Oke, lebih nyambung juga ya. Iya. Nah, kalau ceritanya panjang tuh, kayak yang cerita yang dipaparkan kakak tadi kan bisa 10 menit lebih. Kalian masih inget nggak detail-detail ceritanya? Apa lupa? Masih lumayan ingat. Masih sedikit. Kamu Iya. sedikit masih Sedikit. sedikit. Perlu diingatkan lagi lah ya kayak Iya. tadi. Oke, kalau di sekolah nih, kalau di kelas, kalian seneng nggak dengar guru cerita mendekte atau malah lebih tertarik ke media visual seperti yang kakak-kakak? Media visual. Media visual. Iya. Kenapa tuh? Kalau kamu kenapa? Karena seru. Karena seru. Kalau Ya, kamu? karena lebih bisa mudah diingat sama bisa mudah dipahami juga. Karena kelihatan ya bergambar Iya. ya. Iya, karena ada gambar, ada suaranya. Jadi kan bisa memahami. Oke. Lebih seru aja gitu, juga suka. Oke, daripada didekte oleh guru ya. Iya. Kalau kalian dari diktein guru itu lebih emang semangat atau malah ngantuk, lama-lama ngantuk gitu? Bikin ngantuk. Bikin ngantuk ya, sebenarnya bikin ngantuk. Jadi media visual ini menurut kalian lebih membantu ya? Ya. Oke, kalau menurut kalian nih, apa sih yang bikin cerita dari guru itu lebih enak? Misalnya kayak ibu guru jelasinnya pakai intonasi atau malah ya udah pakai video animasi aja? Pernah nggak ibu guru menampilkan video animasi seperti tadi? Belum pernah ya. Mungkin kedepannya akan menampilkan seperti itu. Jadi, Iya. tapi kalian tertarik? Tertarik. Karena lebih mudah dipahami ya. Iya. Nah, kalau guru lagi bercerita ataupun kakak-kakak sedang menampilkan cerita nih, kadang sering ke distract nggak? Terganggu oleh teman-teman yang ngobrol malah berisi. Terganggu. Kenapa tuh? Kalau kamu kenapa? Karena susah buat nyimaknya. Karena terganggu oleh teman-teman Iya. ya. Kalau kamu? Susah menyimaknya sama nggak kedengeran juga. Kedengeran ya, suka fokusnya hilang jadi. Iya, fokusnya hilang karena suara temennya besar banget. Ya, lebih besar dari video yang disampaikan. Iya. Kalau kamu? Iya, lebih suka sunyi aja gitu. Kalau teman ngobrol tuh kayak kurang fokus gitu. Ya, jadi lebih suka hening ya, biar lebih fokus. Oke, kalau cerita tentang kisah rakyat seperti kakak-kakak sampaikan tadi ataupun cerita fabel, tahu fabel nggak yang seperti hewan? Kenapa membuat kalian tertarik gitu dengan cerita tersebut? Atau dari isinya atau dari gambar-gambar yang muncul atau bagaimana? Dari gambar-gambar yang muncul karena lucu. Karena lucu. Kalau kamu? Dari gambar-gambarnya juga karena kayak bisa diingat juga. Sama masalah-masalah dalam ceritanya. Iya, sama sih Kak. Sama kayak temennya kamu? Oke. Nah, yang terakhir nih adik-adik, kalau guru atau orang tua bercerita tentang legenda, jadi kalian lebih tertarik gitu atau malah tidak suka gitu, tidak terlalu suka, bagaimana? Tertarik sih ya. Walaupun guru bercerita lewat metode dikte, tapi kalian tertarik juga mendengar cerita. Ya, lumayan. Lumayan lah ya. Nah, kakak mau nanya nih tambahan. Kalau misalnya menurut pandangan kalian sebagai murid, dari sebagian kelas itu menurut kalian lebih banyak yang memperhatikan atau yang main-main sih? Banyak yang main-main. Yang main menurut kalian lebih banyak yang main-main sehingga yang ingin fokus malah Susah. malah terganggu ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin kakak tanyakan. Terima kasih untuk adik-adik atas jawaban wawancara tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kanca-kanca ini lanjut lagi Kang Fadul Jamal, siswa SMP Negeri 1 Kota Agung yo. Iya. Lawan adek Media Kelante Anja kelas 7 deh. Akila. Nah, adek kakak izin ada beberapa yang ingin ditanyakan nih kepada adik-adiknya. Berkenan ya. Oke, yang pertama kakak mau nanya nih, kamu sering nggak sih dengar orang bercerita, misalnya orang tua, teman ataupun guru? Sering banget. Sering banget ya. Enggak sering cerita tentang aku. Kalau di rumah, di sekolah pernah? Pernah. Pernah juga. Kalau kamu di rumah juga pernah? Iya, pernah.
Karena orang tua berceritanya pakai bahasa Lampung atau bahasa Indonesia? Lampung. Tapi kalian lebih tertarik dengar cerita gitu atau malah nggak mau lah, bosen juga mendengar cerita? Lebih tertarik. Kenapa? Kenapa kalian Karena lebih tertarik? seru aja Seru kalau diceritain. Oke, lanjut nih yang kedua, kakak mau nanya. Kalau misalnya ceritanya agak panjang nih kayak yang dipaparkan sama kakak-kakak tadi layar proyektor, kalian biasanya masih ingat nggak sih isi-isi di dalamnya itu atau malah lupa karena sudah saking kepanjangannya? Masih ingat. Masih ingat karena kalian suka ya mendengar cerita, jadi masih ingat apa masalahnya gitu-gitu. Oke, lanjut. Kalau di sekolah nih, kamu lebih seneng denger guru bercerita, mendekte gitu lah istilahnya, atau seperti kakak-kakak tadi yang memakai proyektor? Seperti kakak tadi, soalnya nggak bikin bosen. Oh, nggak ngantuk ya mendengarnya. Kamu juga? Iya. Oke. Terus kalau guru lagi cerita biasanya kamu bisa fokus nggak atau malah ke distract sama anak-anak laki tadi itu kan yang belakang malah ngobrol. Kalau kamu Nggak fokus. nggak fokus ya, jadi sering ke distract ya. Iya. Jadi udah lupa yang mau ditonton itu apa. Kalau kamu juga? Iya. Biasanya yang buat nggak fokus itu tuh teman-teman di sekeliling apa malah kalian? Teman-teman di sekeliling. Oke, karena Berisik. karena Jadi berisik. kayak nggak fokus gitu kak. Oke. Terus menurut kamu apa sih yang bikin cerita dari guru tuh lebih enak? Apa lebih enak guru tuh mendekte memakai intonasi gitu memperagakan atau malah guru menyajikan animasi seperti kakak tadi? Menyajikan animasi. Kenapa gitu animasi? Karena nggak ngebosenin. Dan mudah diingat. Mudah diingat sama kalian Iya. juga ya. Jadi kalian lebih tertarik dan rasa ingin tahunya tinggi ya. Oke, kalau ceritanya agak panjang kayak kakak-kakak tadi, itu lebih senang mendengarkan aja atau malah kalian udah nih kasih buku aja kalian yang membaca sendiri atau lebih suka menonton? Menonton. Iya. Kenapa tuh kalian malah suka menonton bukan suka membaca? Menonton tapi menonton yang Iya. lebih bermanfaat. Oke, tapi suka nggak membaca subtitle di bawahnya itu? Suka. Iya, jadi kalian sambil Menonton dan sambil membaca. Oke. Terus dari pandangan kalian nih sebagai murid ya di SMP ini di kelas 7 apa tadi? Kelas 7D. Sebagian teman-teman kalian itu lebih senang mendengar cerita atau malah sebagian lagi mengobrol sih? Mengobrol kak. Banyak ngobrol yang laki-laki mengobrol. Nah, itu menurut kalian bagaimana tanggapan kalian? Itu sangat mengganggu saat belajar. Iya, karena kalian yang ingin benar belajar malah terganggu. Oke. Kalau ceritanya tentang kisah rakyat atau legenda yang seperti dipaparkan kakak-kakak tadi ya, ataupun sang kancil, pernah nggak dengar cerita sang kancil? Pernah. Nah itu bagian mana sih yang bikin kalian tertarik dari cerita itu? Lebih seru ya. Iya, gambar-gambarnya, isi ceritanya ya. Oke, kalau terakhir nih, aku menanya kalau guru atau orang tua bercerita gitu tentang cerita legenda ataupun cerita-cerita dari orang tua itu, kalian lebih tertarik untuk mendengarkan atau malah tidak mau gitu? Lebih tertarik mendengarkan. Kenapa kalau kamu? Karena seru aja diceritain. Diceritain. Lebih kayak lebih ada pengetahuan gitu kak. Jadi bisa lebih tahu ya dari Iya, pengetahuan itu. Tapi kalian sering mendengar cerita? Sering. Dari di rumah, di sekolah? Iya. Oke. Dari sesama teman kalian juga sering nggak sih bercerita gitu? Sering. Di kelas? Iya. Biasanya cerita tentang apa? Cerita-cerita gitu pokoknya. Oh, sesama teman aja Iya, ya. Benar. Oke, kalau yang video animasi tadi, jadi kalian kesimpulannya lebih tertarik ke video animasi ya daripada didikte oleh guru. Tapi sebelumnya nih, sebelum kakak-kakak dari video animasi tadi, guru pernah nggak menampilkan proyektor memakai proyektor menampilkan cerita gitu? Pernah. Pernah. Oke, tapi teman-teman kebanyakan tertarik atau Tertarik. yang sebagian juga? Oke, mungkin itu saja wawancaranya. Terima kasih untuk adik-adik sudah ingin diwawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.